Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita akan membahas tentang zikir nafas. Ya. Kita tahu bahwa sumber penyakit itu ada dua. Pertama dari dalam diri sendiri, kedua dari luar. Rasul mengatakan sumber penyakit itu adanya di pencernaan. Dan ternyata dari pencernaan itu yang sangat berpengaruh terhadap penyakit kita adalah darah. Nah, kalau pencernaan kita bagus, darah kita bagus, semua bagus. Sedangkan dari luar itu hanya mengikuti. Jadi kalau channel kita bagus, ya yang datang yang bagus-bagus. Kalau darah kita kotor, jelek, maka yang akan datang adalah penyakit. Dan ternyata darah yang dipompa oleh jantung itu sangat dipengaruhi oleh hembusan nafas kita. Karenanya Tarekat mengajarkan yang dinamakan zikir anfas atau zikir nafas. Ya. Saya bisa menjamin zikir nafas yang kita lakukan dengan disiplin bisa mencegah dan menanggulangi stamina tubuh kita yang rentan dan tidak tahan penyakit atau tidak imun. Karena yang namanya sehat itu, definisi yang benar adalah sehat adalah tidak terkena penyakit dan imun, punya kekebalan. Itu. Kita akan mulai tahapan-tahapan yang harus kita pahami sistem kerja zikir nafas. Pertama, simpan nafas di dalam rongga dada. Ingat ya, rongga dada, bukan di dalam perut. Simpan nafas di dalam rongga dada sehingga seluruh rongga dada menjadi hangat dan segar. Nah, rongga dada yang hangat dan segar, paru-paru yang bersih, dijamin tidak ada bakteri, virus yang bisa masuk dan bersarang di paru-paru kita. Yang ketiga, hembusan nafas akan membantu gerak jantung menjadi normal. Yang keempat, gerak jantung yang normal mendorong kelancaran peredaran darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah di dalam sel-sel tubuh kita dan saraf-saraf kita akan selalu hangat dan segar. Nah, ujung-ujungnya nafas yang membawa darah hangat dan segar itu akan mengaliri otak, baik otak depan, otak kanan, otak kiri, otak tengah, dan otak belakang. Itu yang paling penting yang harus dipahami, mengapa kita harus membiasakan diri zikirnya pakai nafas. Jadi bukan
di mulut belakang. Nah, dengan harapan ketika nafas kita teratur, kita bisa fokus ya. Karena inti zikrullah itu kan fokus pada Allah yang kita sebut, yang kita ingat. Nah, itu yang paling penting. Nanti manfaat-manfaat yang lain bisa dibaca. Kalau nafas akan masuk kotak kanan, manfaatnya apa, kotak kiri kayak apa. Itu. Oke. Nah, berikutnya adalah meditasi. Istilah lain dari zikir nafas itu adalah meditasi. Meditasi itu memfokuskan pikiran, bukan mengkosongkan pikiran. Jadi kalau ada orang meditasi kemudian kerasupan, kesurupan, itu karena bukan memfokuskan pikiran, tapi mengkosongkan pikiran. Ada 3 jenis meditasi. Pertama, memusatkan perhatian pada sebuah sasaran. Yang kedua, membangkitkan suatu tataran cita. Cita-cita kita apa? Itu harus fokus. Yang ketiga, membangkitkan cita-cita supaya jadi nyata. Itu 3 jenis meditasi. Nah, khusus zikrullah itu meditasi dilakukan untuk fokus kepada yang kita ingat, yang kita sebut, yaitu Gusti Allah. Nah, karenanya ketika kita zikir nafas, ketika kita meditasi, maka yang disebut di hati kita tidak lain adalah asma Allah. Allahu, Allahu, Allahu gitu. Bisa asmaul husna, ya hayyu, ya qayyum, ya qawiyyu, ya hadiyu, dan seterusnya. Nah, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum Anda meditasi. Pertama, lingkungan yang menunjang. Nah, jangan sampai ketika kita mau meditasi justru lingkungan kurang menunjang, berisik, macam-macam lah. Yang kedua, sikap tubuh harus tegak. Mengapa harus tegak? Karena nanti kita akan mengambil nafas sebanyak-banyaknya, disimpan di rongga dada. Yang ketiga, mengarahkan pandangan pada satu fokus. Nah, biasanya menutup mata. Nah, Anda coba memandangi fokus atau titik tertentu, lalu Anda merem, apakah titik itu masih ada atau tidak. Nah, kalau titik itu tidak ada, Anda melek lagi, pandangi lagi, Anda merem lagi, dan seterusnya. Nah, jadi ketika Anda melihat fokus, melihat titik dengan mata terbuka, lalu Anda merem, masih bisa membayangkan, masih bisa fokus pada titik atau fokus itu, disitulah mata hati Anda bekerja. Yang keempat, alas duduk. Jangan sampai orang meditasi, orang zikir, alas duduknya ya tidak nyaman. Namun kelasa akit tinggi ya kesemute kan berenakan. Gitu kan. Papan, misalkan papannya ada pakunya kan gak enak. Yang kelima, memilih waktu. Waktu yang tepat bukan berarti jam berapa, hari apa. Waktu yang dimaksud adalah kesempatan Anda untuk nikmat bermeditasi. Yang keenam, yang paling penting, mengatur niat. Niat Anda meditasi atau zikrullah itu untuk apa? Nah, di dalam tarekat ada orang zikir karena semata-mata ibadah, taqarrub. Nah, ada juga yang karena ingin
raf'us sutur, terbukanya penghalang-penghalang fisik antara kita dengan Allah. Ada yang untuk lil hudur, Anda ingin merasa di hadapan Allah, di sandingnya Gusti Allah. Itu niatnya diatur dulu. Karena kalau niatnya tidak diatur, berpengaruh kepada metode, termasuk materi yang kita baca. Ya, jangan sampai Anda ingatnya nawetunya untuk takarub, tapi yang dibaca malah bacaan-bacaan kemat. Nah, itu kan salah. Itu. Yang ketujuh, dorongan. Dorongan, motivasi Anda zikrullah harus kuat. Dan yang terakhir, persiapannya tenang sebelum melakukan zikrullah. Jadi jangan gelisah. Kalau ada hal-hal yang mengganggu pikiran, jangan hiraukan. Jadi sikap, mata, fokus, nafas. Nah, nafas ini yang paling penting ketika Anda zikrullah, ketika Anda meditasi. Kalau bisa, pikiran Anda, fokus Anda kepada nafas. Keluar masuknya nafas Anda harus tahu. Ya, kata Sunan Bonang dalam suluknya, orang zikrullah itu harus tahu keluar masuknya nafas. Kalau tidak tahu keluar masuknya nafas, nanti susah memahami siapa yang disebut, memahami Gusti Allah. Nah, pikiran, emosi, termasuk sunyi, hening, sepi juga harus diperhatikan. Nah, durasinya, waktunya orang meditasi tidak usah lama-lama, 10 menit. Ya, paling lama 25 menit. Itu ya. Ada nggak orang yang zikrullah sampai 10 menit? Ya, kadang-kadang kita habis sholat saja buru-buru, ya Pan? Subhanallah 33 pengen disingkat, macam-macam. Ya, 10 menit itu bagus kalau bisa zikrullah dengan cara nafas. Nah, termasuk yang perlu Anda perhatikan adalah nikmatilah zikrullah. Jangan dijadikan beban, atau jangan semata-mata karena kewajiban, tapi jadikanlah zikrullah sebagai kebutuhan. Makanya usahakan kalau zikrullah itu sambil senyum, jangan merengut Pan, jangan kebayang utang. Nah, zikrullah ya utang ngomong dewek-dewek. Nah, mulailah duduk zikrullah setiap hari sebentar. Ya, idealnya 10 menit itu. Kalau bisa. Nah, karena kita mengamalkan ajaran para sufi dan para ulama thariqah, maka zikrullah itu harus menyebut isim Allah, isim jalalah, dan al-asma al-husna. Jangan yang lain-lain. Itu. Nah, saya kira cukup penjelasan awal sementara. Nanti dibuka tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.